Gugatan perdata atas Wan Prestasi terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menghebohkan publik setelah diajukan oleh seorang remaja asal Jawa Tengah. Aufa Lukmana, 19 tahun, resmi melayangkan tuntutan ke Pengadilan Negeri Solo dengan tudingan bahwa Jokowi gagal memenuhi janji produksi massal mobil SMK. Gugatan itu juga menyeret Wakil Presiden ke-13, Maruf Amin, serta PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK, sebagai pihak tergugat. Kejadian ini mengundang perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hukum, politikus, hingga masyarakat sipil. Publik mempertanyakan bagaimana seorang anak muda berani menggugat mantan kepala negara atas dugaan Wan Prestasi. Aufa dikenal sebagai putra dari Boyamin Saiman, tokoh vokal di masyarakat anti korupsi Indonesia, MAKI, yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Meski demikian, Aufa menyatakan bahwa langkah hukumnya merupakan inisiatif pribadi sebagai warga negara yang merasa dirugikan. Ia mengaku telah menabung selama bertahun-tahun untuk membeli 2 unit mobil SMK jenis pickup. Niatnya sederhana, ingin menggunakan kendaraan tersebut sebagai alat angkut dalam usaha kecil-kecilan yang dirintisnya. Namun, janji ketersediaan unit yang tidak kunjung terrealisasi memicu rasa kecewa mendalam. Berbekal bukti dan pengacara, Aufa resmi mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan. Ia berharap ada kejelasan hukum terkait tanggung jawab moral dan kontraktual pihak-pihak yang dulu mempopulerkan SMK sebagai simbol kemandirian industri otomotif nasional. Langkah ini dinilai berani, mengingat sosok yang digugat merupakan figur sentral dalam politik Indonesia selama lebih dari 1 dekade terakhir. Aufa pun menyatakan siap menghadapi proses hukum secara terbuka dan apa adanya. Reaksi atas gugatan itu mencuat ke permukaan, sebagian memuji keberanian Aufa, namun tak sedikit pula yang meragukan motifnya. Muncul spekulasi bahwa gugatan ini bermuatan politis, terlebih menjelang tahun politik yang memanas. Namun tim hukum Aufa membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa kliennya hanya menginginkan keadilan sebagai konsumen yang merasa diabaikan. Publik menanti kelanjutan perkara ini, karena selain menyentuh aspek hukum kontraktual, kasus ini juga menyentil janji-janji pembangunan nasional yang disampaikan kepada rakyat. Tak heran jika pemberitaan terkait gugatan Aufa menjadi trending dan memicu perdebatan hangat, baik di dunia maya maupun diskusi masyarakat sehari-hari. Masuknya nama Jokowi dalam daftar tergugat menggemparkan. Meski sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, nama besarnya masih melekat kuat di benak rakyat. Ini menjadi kali pertama seorang mantan presiden digugat warga secara resmi atas dasar Wan Prestasi terkait program kebanggaan nasional. Mobil SMK yang dulunya dipromosikan sebagai produk kebangkitan industri lokal, kini menjadi simbol kekecewaan bagi sebagian pihak. Sebagai tokoh publik, Jokowi memang memiliki catatan panjang dalam mempromosikan SMK sejak menjabat wali kota Solo. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap tampil dengan kendaraan tersebut, bahkan menyebutnya sebagai produk lokal yang siap bersaing. Namun, janji produksi besar-besaran yang sempat digaungkan ternyata tidak berjalan mulus. Hingga kini, kendaraan itu sulit dijangkau publik, baik secara komersial maupun distribusi. Gugatan ini menempatkan Jokowi pada posisi yang tidak biasa. Ia bukan lagi kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut, melainkan warga biasa yang harus menghadapi proses hukum layaknya orang lain. Pihak istana hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi, bahkan dari lingkungan terdekatnya pun belum ada penjelasan mendetail. Kesan bungkam dari kubu Jokowi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Langkah hukum Aufa menuai beragam reaksi, terutama karena menyangkut integritas tokoh yang pernah menjadi panutan banyak orang. Apalagi selama ini Jokowi dikenal sebagai figur sederhana dan merakyat, sehingga gugatan ini terasa mengganggu citra tersebut. Beberapa pengamat menilai bahwa penyelesaian kasus ini akan menentukan persepsi publik terhadap tanggung jawab moral pemimpin setelah masa jabatannya usai.
Muncul pula perdebatan soal batasan tanggung jawab pejabat negara dalam proyek-proyek nasional. Apakah janji politik bisa dianggap sebagai bentuk perjanjian hukum yang bisa digugat? Ataukah itu sekadar aspirasi yang tidak mengikat? Pertanyaan-pertanyaan ini kini mengemuka, menunggu jawaban dari proses peradilan yang akan digelar dalam waktu dekat. Ketika ditanya soal gugatan yang menyeret nama sang ayah, Kaisang Pangarep memilih diam seribu bahasa. Momen itu terjadi saat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut melakukan kunjungan kerja ke rumah dinas Wali Kota Salatiga. Kaisang hanya menangkupkan tangan di depan dadanya tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia justru memilih berpamitan secara sopan kepada orang-orang di sekelilingnya, menghindari tatapan wartawan yang mengejar jawaban. Gestur hening itu memunculkan berbagai spekulasi. Sebagian menilai Kaisang tengah menjaga suasana agar tidak memperkeruh keadaan. Ada juga yang berpendapat bahwa diamnya Kaisang mencerminkan adanya tekanan batin terhadap perkara yang menyeret keluarga mereka. Dalam dunia politik, sikap diam kerap kali lebih berbicara daripada ribuan kata. Keputusan untuk tidak memberi tanggapan dapat menandakan pertimbangan matang atau justru keterkejutan. Publik yang selama ini mengenal Kaisang sebagai pribadi vokal di media sosial pun terkejut dengan sikap bungkamnya. Di dunia maya, warganet mendiskusikan diamnya sang tokoh muda dengan beragam tafsir. Beberapa netizen bersimpati, memahami posisi sulit yang tengah dihadapi oleh Kaisang. Di sisi lain, sebagian lainnya mendesaknya untuk memberikan penjelasan terbuka demi menghormati transparansi. Sikap Kaisang mempertegas bahwa perkara ini tidak sekadar menyentuh ranah hukum, namun juga berdampak pada hubungan personal dan citra keluarga Jokowi. Ketika seorang anak harus menghadapi situasi hukum yang menyangkut orang tuanya, pilihan kata menjadi sangat krusial. Apalagi jika sang ayah adalah figur publik nasional yang namanya masih sangat berpengaruh. Para pengamat politik menyarankan agar Kaisang segera memberi klarifikasi terbuka untuk meredam spekulasi. Jika terus diam, dikhawatirkan publik akan membentuk asumsi sendiri, yang berpotensi memperkeruh situasi. Kini, semua mata tertuju pada keluarga Jokowi dan bagaimana mereka akan merespons badai hukum yang sedang melanda. Langkah hukum Aufa bukan sekadar gugatan biasa. Sebagai warga biasa, ia menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas janji produksi mobil SMK yang dinilai tak terrealisasi. Ia mendaftarkan gugatan resmi ke PN Solo, dan mendapat perhatian langsung dari jajaran pengadilan. Humas PN Solo, Bambang Arianto, mengonfirmasi bahwa perkara tersebut telah diterima dan telah ditetapkan majelis hakim yang akan mengadili kasus itu. Bambang menjelaskan bahwa persidangan akan berlangsung secara terbuka. Masyarakat dapat mengikuti jalannya perkara, termasuk pembuktian dan kesaksian dari kedua belah pihak. Sidang perdana dijadwalkan pada akhir April 2025, dan persiapannya kini tengah berlangsung. Prosedur administrasi hukum telah dipenuhi sesuai ketentuan. Hal ini menjadi sorotan karena menyangkut mantan kepala negara yang digugat oleh rakyatnya. Kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, menegaskan bahwa kliennya merasa dirugikan karena tidak bisa membeli 2 unit SMK pickup yang ia dambakan. Aufa telah menabung selama bertahun-tahun, berharap bisa membeli mobil produksi dalam negeri untuk mendukung usaha logistiknya. Namun, keinginannya tak kunjung terwujud karena keterbatasan akses dan produksi kendaraan tersebut. Gugatan yang diajukan mencakup 2 poin utama, kegagalan produksi massal yang telah dijanjikan, serta tuntutan ganti rugi material senilai 300 juta rupiah. Nilai itu dihitung berdasarkan harga rata-rata SMK pickup yang ingin dibeli Aufa. Ia pun menyertakan bukti keseriusannya, termasuk rekaman komunikasi dengan pihak SMK serta bukti kunjungan ke lokasi produksi. Langkah hukum Aufa menunjukkan bahwa kesadaran hukum generasi muda mulai tumbuh. Ia tak ragu menempuh jalur legal untuk memperjuangkan hak sebagai konsumen. Upaya ini pun menuai pujian dari sebagian kalangan yang melihatnya sebagai bentuk keberanian sipil yang layak diteladani. Kini, proses persidangan akan menjadi penentu apakah gugatan ini berdasar kuat atau sekadar manuver hukum semata. Pada tahun 2021, Aufa pernah datang langsung ke gudang SMK di Boyolali dengan harapan bisa melihat langsung unit yang hendak ia beli. Namun kenyataannya, ia hanya diperbolehkan berada di lobi. Di sana, ia sempat berbincang dengan salah satu staf pemasaran yang menjelaskan spesifikasi kendaraan, namun tidak bisa menunjukkan unit secara fisik. Pengalaman itu memperkuat kekecewaannya karena ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Aufa menilai bahwa transparansi dari pihak produsen sangat minim. Ia merasa informasi tentang produksi dan distribusi kendaraan terlalu tertutup. Bahkan ketika ia datang langsung, tak ada kepastian kapan mobil tersebut bisa dipesan secara resmi. Ketidakpastian itu membuatnya merasa seperti dikecewakan secara sistematis, bukan hanya oleh perusahaan,
tapi juga oleh janji publik yang dulu digaungkan pemerintah. Pengalaman itu menjadi salah satu poin penting dalam gugatan yang ia ajukan. Ia merasa telah digiring untuk percaya bahwa SMK akan tersedia secara luas, namun realitasnya justru sebaliknya. Selama bertahun-tahun ia menunggu kabar peluncuran massal yang tak kunjung terjadi. Ketika ia mencari informasi melalui internet maupun kontak resmi, jawaban yang diperoleh selalu menggantung. Pihak SMK sendiri belum memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai kendala produksi atau distribusi. Padahal, banyak warga seperti Aufa yang menaruh harapan besar pada merek tersebut sebagai kebanggaan industri otomotif nasional. Apalagi SMK sempat digadang-gadang sebagai mobil rakyat yang akan menyaingi produk asing di pasaran domestik. Kekecewaan Aufa pun berubah menjadi niat untuk memperjuangkan haknya lewat jalur peradilan. Ia berharap gugatan ini bisa menjadi peringatan bagi perusahaan dan pemerintah bahwa janji publik harus ditepati. Gugatan ini pun menjadi momentum untuk membuka kembali diskusi soal keterbukaan informasi dan komitmen negara terhadap proyek-proyek strategis. Pengadilan Negeri Solo kini tengah mempersiapkan segala kelengkapan administratif untuk persidangan yang dijadwalkan akhir April 2025. Juru bicara pengadilan, Bambang Arianto, menjelaskan bahwa sidang tersebut akan dipimpin oleh 3 majelis hakim dengan pengalaman di bidang hukum perdata. Berkas perkara telah dipelajari dan semua pihak telah menerima jadwal pemanggilan resmi dari kepanitraan. Menurut Bambang, pihak pengadilan telah mengantisipasi lonjakan perhatian publik terhadap sidang ini. Karena menyangkut nama besar seperti mantan Presiden RI dan tokoh nasional lainnya, PN Solo memperketat keamanan demi menjaga ketertiban ruang sidang. Ruangan khusus dengan kapasitas lebih besar telah disiapkan agar wartawan dan masyarakat umum bisa mengikuti jalannya sidang secara langsung. Proses pemanggilan terhadap para tergugat juga sudah dilakukan sesuai prosedur. Namun, belum bisa dipastikan apakah Jokowi dan Maruf Amin akan hadir langsung atau melalui kuasa hukum. Jika mereka memilih diwakili, maka sidang tetap berjalan sesuai aturan hukum acara perdata. Pengadilan membuka kemungkinan menghadirkan saksi ahli jika dianggap perlu dalam persidangan mendatang. Langkah profesional yang diambil oleh PN Solo menunjukkan bahwa perkara ini tidak dianggap enteng. Perhatian publik terhadap kasus ini semakin meningkat setelah media-media besar mulai memberitakan secara intens. Bambang menegaskan bahwa pihaknya akan menjaga independensi dan integritas sepanjang proses hukum berlangsung, tanpa memihak salah satu pihak. Majelis hakim diberi wewenang untuk menyita aset tergugat jika tuntutan gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Dalam hal ini, PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK, menjadi salah satu pihak yang rawan dikenai tindakan hukum tambahan. Jika dinilai lalai, pengadilan bisa mengambil langkah sita jaminan terhadap aset-aset perusahaan otomotif tersebut. PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK, sebagai badan usaha yang bertanggung jawab atas produksi mobil SMK ikut terseret dalam pusaran gugatan ini. Selama ini, perusahaan tersebut dikenal tertutup dalam memberikan informasi kepada publik, terutama terkait progres produksi massal mobil SMK. Gugatan ini menjadi tantangan besar bagi kredibilitas dan keberlanjutan operasionalnya. Menurut pantauan wartawan, lokasi pabrik SMK di Boyolali masih menunjukkan aktivitas seperti biasa. Satpam yang berjaga mengatakan bahwa ratusan karyawan tetap bekerja, meski tidak memberikan informasi detail mengenai volume produksi atau distribusi mobil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik apakah produksi masih berjalan secara optimal atau hanya simbolik belaka. Banyak pihak mendesak SMK untuk angkat bicara menjawab kekecewaan konsumen seperti Aufa. Minimnya keterbukaan menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Di sisi lain, manajemen perusahaan hingga kini belum merilis pernyataan resmi. Para analis otomotif menyebut, krisis kepercayaan terhadap SMK bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan merek tersebut. Jika pengadilan menyetujui permintaan gugatan Aufa untuk menyita aset perusahaan, maka SMK berpotensi mengalami tekanan keuangan. Tak hanya citra yang dipertaruhkan, tapi juga kelangsungan bisnis dan nasib para pekerjanya. Dalam dunia bisnis, kepercayaan publik menjadi aset tak ternilai yang sulit diperoleh kembali jika rusak. Buntut dari gugatan ini juga memicu gelombang diskusi di komunitas otomotif nasional. Banyak konsumen mulai bertanya-tanya tentang transparansi industri otomotif lokal yang berafiliasi dengan proyek negara. SMK kini berada di titik krusial antara membangun kembali reputasi atau menghadapi ketidakpercayaan berkepanjangan. Di media sosial, gugatan Aufa menjadi bahan perbincangan hangat. Warganet terbagi menjadi 2 kubu, ada yang mendukung langkah hukum tersebut, namun tak sedikit pula yang mencibirnya sebagai upaya mencari sensasi. Perdebatan sengit terjadi di berbagai platform digital, dari forum diskusi hingga kolom komentar berita. Sebagian masyarakat menganggap gugatan ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap janji politik yang belum terrealisasi.
Mereka melihat keberanian Aufa sebagai representasi generasi muda yang melek hukum dan tidak takut mengkritik kebijakan pemerintah terdahulu. Ada pula yang melihat ini sebagai sinyal bahwa masyarakat semakin berani menuntut haknya lewat jalur legal. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan motif di balik gugatan. Beberapa warganet menuduh gugatan ini memiliki muatan politis tersembunyi, apalagi menjelang dinamika pemerintahan baru pasca Jokowi. Nama belakang Aufa yang terkait dengan tokoh Maki, Boyamin Saiman, membuat isu ini semakin kompleks dan rawan dipelintir sebagai permainan elit. Diskursus publik juga merambah ke persoalan lebih luas seperti janji-janji proyek nasional lainnya yang belum terrealisasi. SMK seolah menjadi simbol dari harapan masyarakat yang tak kunjung mendapatkan wujud nyata. Gugatan ini pun membuka luka lama atas proyek-proyek ambisius yang dipromosikan namun sulit dijangkau masyarakat luas. Di tengah hiruk-pikuk media sosial, muncul ajakan dari beberapa kalangan agar perkara ini disikapi secara objektif. Fokus utamanya adalah menjadikan proses hukum sebagai mekanisme pembelajaran kolektif. Jika proses peradilan dijalankan secara transparan dan adil, maka apapun hasilnya bisa diterima sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Ketika dimintai tanggapan soal gugatan terhadap sang ayah, Kaisang Pangarep memilih untuk tidak berkata sepatah kata pun. Sikap diamnya saat berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Salatiga dinilai sebagai bentuk kehati-hatian politik. Ketua Umum PSI itu hanya menangkupkan tangan, memberi salam singkat, dan segera berlalu dari hadapan wartawan. Sikap bungkam Kaisang menjadi sorotan tajam publik, mengingat posisinya sebagai figur politik muda yang aktif bersuara di berbagai isu. Pengamat politik menilai, diamnya Kaisang bisa jadi strategi agar tidak terseret lebih jauh ke pusaran perkara hukum yang sedang berlangsung. Langkah ini dinilai cerdas, mengingat posisi PSI juga tengah membangun citra baru pasca pemilu. Meski enggan memberi komentar, kehadiran Kaisang di sejumlah agenda pemerintahan menunjukkan bahwa dirinya tetap menjaga jarak aman dari isu sensitif ini. Ia tampak fokus pada program partainya dan menghindari kontroversi yang dapat mengganggu reputasi PSI. Dalam beberapa wawancara, Kaisang lebih memilih bicara soal UMKM dan anak muda ketimbang proyek masa lalu sang ayah. Namun, publik tetap penasaran akan posisi keluarga Jokowi dalam menyikapi gugatan tersebut. Banyak yang menunggu apakah Jokowi akan akhirnya angkat bicara atau terus menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Ketegangan ini makin bertambah menjelang persidangan perdana yang dijadwalkan akhir bulan ini. Kaisang sendiri diketahui dekat dengan tim legal keluarga. Diamnya bisa jadi bagian dari arahan strategis agar isu tidak melebar ke ranah personal dan menjaga stabilitas internal keluarga. Sementara itu, PSI juga belum memberikan pernyataan resmi soal perkara SMK, menjaga posisi netral di tengah potensi guncangan politik ini. Mobil SMK awalnya digadang-gadang sebagai mobil nasional yang lahir dari tangan anak bangsa. Namun, realita di lapangan tidak seindah harapan. Produksi yang sempat diklaim akan berlangsung masif justru berakhir tanpa kejelasan distribusi. Banyak warga yang merasa tertipu ekspektasi, termasuk Aufa yang sejak lama menabung demi membeli 2 unit kendaraan tersebut. Kegagalan dalam merealisasikan janji ini memunculkan dugaan bahwa proyek SMK hanyalah simbol politik. Sejumlah akademisi menilai proyek ini kekurangan strategi industrialisasi yang konkret. Tanpa jaringan distribusi yang luas dan produksi berkelanjutan, mimpi memiliki mobil nasional hanya menjadi wacana kosong tanpa implementasi nyata. Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa produksi SMK memang tidak pernah mencapai volume tinggi. Meski pernah dilakukan peluncuran resmi, angka penjualan dan distribusi ke pasar umum sangat minim. Fakta ini memperkuat posisi penggugat dalam menyampaikan dalihan prestasi terhadap para tergugat. Ketidakjelasan sistem produksi, transparansi anggaran, dan ketidakhadiran roadmap pengembangan jangka panjang menjadikan SMK sebagai studi kasus proyek negara yang gagal. Hal ini memantik kritik tajam dari banyak kalangan, termasuk komunitas industri otomotif. Mereka menilai, jika saja proyek ini dikelola dengan profesional, SMK bisa jadi ikon industri nasional. Gugatan ini membuka kembali lembaran lama soal bagaimana proyek-proyek strategis nasional seringkali dipolitisasi. Publik ini menuntut akuntabilitas, tidak hanya terhadap pemerintah, tapi juga terhadap badan usaha yang terlibat. Perkara hukum SMK menjadi alarm bahwa publik tidak lagi bisa menerima janji tanpa bukti. Aufa Lukmana bukan hanya sekadar penggugat dalam perkara ini. Ia menjadi simbol dari generasi muda yang tidak ingin diam ketika merasa dirugikan. Dengan usia baru 19 tahun, keberaniannya menggugat nama-nama besar menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan keinginan menuntut keadilan telah tumbuh sejak dini. Menurut kuasa hukumnya, Sigit N. Sudibianto, kliennya telah menabung sejak duduk di bangku SMP dengan tujuan membeli 2 unit mobil SMK.
Usaha tersebut dilakukan dengan penuh kesungguhan karena ia ingin mendukung produk lokal sekaligus memulai bisnis logistik kecil-kecilan. Namun, keinginannya pupus karena ketiadaan unit kendaraan di pasar umum. Bukan hanya kecewa secara finansial, Aufa merasa dikhianati oleh semangat nasionalisme yang digaungkan melalui proyek tersebut. Ia mengaku sempat datang langsung ke gudang SMK pada tahun 2021, namun tidak bisa mendapatkan informasi memadai. Bahkan, ia hanya bisa berdiri di lobi tanpa diizinkan meninjau produk secara langsung. Langkah Aufa menggugat adalah pesan kuat bahwa suara warga biasa pun berhak didengar dalam sistem hukum. Ia ingin menjadi contoh bahwa jalur hukum adalah sarana sah untuk memperjuangkan hak. Gugatan ini diharapkan menjadi bahan refleksi bahwa tanggung jawab moral tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh pihak yang berjanji. Masyarakat luas mulai melihat Aufa sebagai representasi keberanian sipil. Di tengah ketidakpastian hukum dan kebisingan politik, langkahnya menjadi inspirasi. Ia menegaskan bahwa generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berani menjadi bagian dari perubahan dengan cara yang legal, damai, dan terhormat. Semua mata kini tertuju pada sidang perdana perkara ini yang dijadwalkan berlangsung di akhir April 2025. PN Solo telah mengonfirmasi kesiapan ruang sidang dan kehadiran semua pihak. Meski belum diketahui apakah Jokowi akan hadir langsung, kehadiran pengacara dan tim hukum para tergugat sudah dipastikan. Sidang ini akan menjadi sorotan nasional karena bukan hanya menyangkut nama besar, tetapi juga menyangkut kredibilitas proyek nasional. Persidangan diharapkan dapat menggali fakta-fakta penting yang selama ini belum terungkap. Kehadiran saksi, dokumen kontrak, dan rekam jejak produksi SMK akan menjadi kunci utama dalam menentukan hasil akhir perkara. Jika gugatan Aufa diterima, maka ini akan menjadi preseden penting dalam dunia hukum Indonesia. Belum pernah sebelumnya ada warga biasa yang berhasil menggugat mantan presiden dengan argumen wan prestasi proyek nasional. Putusan pengadilan nanti akan memengaruhi arah penanganan proyek-proyek sejenis di masa depan. Publik juga menanti bagaimana para tergugat akan menyusun argumen pembelaan. Apakah mereka akan menyatakan proyek telah berjalan sebagaimana mestinya, atau mengakui adanya keterbatasan dalam produksi? Tim hukum masing-masing pihak diyakini akan mengerahkan berbagai ahli untuk memperkuat posisi mereka. Apapun hasilnya, perkara ini akan menjadi sejarah tersendiri dalam perjalanan hukum dan politik Indonesia. Sidang tersebut bukan hanya akan menentukan nasib gugatan Aufa, tetapi juga menjadi refleksi sejauh mana janji pembangunan bisa dikawal secara hukum. Masyarakat berharap, hasil sidang bisa membawa keadilan yang utuh dan membuka jalan menuju transparansi yang lebih baik.